Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan, NIM saya adalah 21051618043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang duktilitas dan energi disipasi dari mata kuliah mekanika bahan. Yang pertama ialah duktilitas. Untuk definisinya tersendiri, duktilitas adalah kemampuan struktur atau komponen struktur untuk mengalami deformasi inelastis bolak-balik berulang setelah leleh pertama, sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk mendukung bebannya, sehingga struktur tetap berdiri walaupun sudah retak atau rusak dan diambang keruntuhan. Untuk yang selanjutnya ialah ilustrasi dari duktilitas itu sendiri. Faktor duktilitas struktur gedung atau MU adalah rasio antara simpangan maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana pada saat mencapai kondisi di ambang keruntuhan atau delta M dengan simpangan struktur gedung pada saat terjadinya pelelehan pertama atau delta Y pada kondisi elastis penuh. Nilai MU sama dengan 1,0. Tingkat duktilitas struktur dipengaruhi oleh pola retak atau sendi plastis. Suatu struktur bangunan diharapkan sendi-sendi plastis terjadi di ujung-ujung balok dan bukan pada kolom dan dinding yang memikulnya. Menurut Pauli and Priestley tahun 1992, duktilitas dibagi ke dalam yang pertama ialah duktilitas regangan atau strain ductility, atau dapat dirumuskan dengan MU epsilon sama dengan epsilon U per epsilon Y, atau dapat diilustrasikan dengan gambar ini. Untuk yang selanjutnya ialah duktilitas kelengkungan atau curvature ductility, atau dapat dirumuskan dengan MU P sama dengan PU per PY, di mana P sama dengan sudut kelengkungan atau putaran sudut per unit panjang, dan dapat diilustrasikan pada grafik di bawah ini. Dan untuk yang selanjutnya ialah duktilitas perpindahan atau displacement ductility, adalah perbandingan antara perpindahan struktur maksimum pada arah lateral terhadap perpindahan struktur saat leleh, atau dapat dirumuskan dengan MU delta sama dengan delta U per delta Y, atau bisa dilihat pada gambar duktilitas perpindahan di sini. Dan untuk yang selanjutnya ialah pengaruh dari duktilitas itu sendiri. Pengaruhnya ialah agar kekuatan dan kekakuan struktur yang direncanakan untuk memenuhi setiap kondisi sudah cukup untuk memberikan kemampuan kepada struktur bangunan untuk melakukan deformasi atau simpangan yang bersifat inelastis tanpa runtuh. Bila mengalami gempa yang kuat atau gempa maksimum yang dapat diharapkan akan terjadi di lokasi struktur tersebut, dan agar struktur gedung tinggi memiliki duktilitas yang tinggi. Sendi-sendi plastis yang terjadi akibat gempa yang sangat kuat harus terjadi di dalam balok dan tidak terjadi pada kolom. Hal ini hanya tercapai bila kapasitas atau momen leleh kolom adalah lebih tinggi dari kapasitas momen leleh balok. Konsep struktur yang memiliki karakteristik kapasitas unsur-unsurnya seperti ini disebut konsep balok, disebut konsep kolom kuat, balok lemah. Untuk yang selanjutnya ialah studi kasus pada duktilitas. Dalam pengengkangan kolom yang digunakan sebuah alternatif yaitu external confinement. Hal ini memakai tabung silinder baja yang dipotong dengan lebar tertentu sehingga mirip dengan cincin baja. Efek tegangan yang berbeda pada struktur pada beton didapatkan dari variasi nilai rasio volumerik cincin baja. Duktilitas kurvatur ini meningkat dengan seiring besarnya rasio volumerik cincin baja. Karena hal tersebut, maka daerah tegangan semakin luas, sehingga beton mampu berdeformasi lebih besar. Meningkatnya kemampuan beton dalam berdeformasi ini akan meningkatkan duktilitas beton. Untuk yang selanjutnya ialah contoh perhitungan dari duktilitas. Di sini terdapat sebuah balok beton dengan dimensi 300 mm dan tinggi 500 mm dibuat dengan menggunakan beton mutu FC 22,5 MPa dan baja tulangan FY sama dengan 300 MPa. Dan jika balok digunakan untuk menahan momen sebesar 117 kN, rencanakan tulangan yang diperlukan. Dan untuk penyelesaiannya, yang pertama ialah menghitung tinggi efektif penampang atau D.
sama dengan 500 kurangi 50, maka didapatkan hasil 450. Lalu MN sama dengan MU per B sama dengan 117 per 0,8 sama dengan 146,25 kN. Diasumsikan awal baja tarik sudah leleh, Fs sama dengan Fy. Lalu baja tekan jika sudah leleh, F aksen S sama dengan Fy. Selanjutnya ialah row min row aksen sama dengan 0,0 sama dengan 0,5. Fy untuk tulangan tunggal, row min row aksen sama dengan 0,5 dikali dengan 0,85 dikali F aksen C per Fy dikali dengan beta 1 dikali dengan 600 per 600 tambah Fy. Maka dapatkan hasil 0,018. Lalu menghitung AS min AS aksen sama dengan 0,018 kali 300 kali 450. Didapatkan hasil 2430 mm persegi. Lalu untuk selanjutnya ialah C sama dengan T. CC sama dengan CS sama dengan T, yaitu dijabarkan 0,85 kali F aksen C kali BA kali S aksen FY. Maka dipindah ruaskan menjadi AS min S aksen dikali dengan FY per 0,85 kali F aksen CB. Maka 2430 dikali 300 per 0,85 kali 22,5 kali 300 mendapatkan hasil 127 mm. Lalu untuk letak garis netralnya adalah A per beta 1, yaitu 127 mm per 0,85. Maka didapatkan hasil 149 mm. Dan nilai ini melebihi dari nilai D aksen, yaitu 50 mm. Dan untuk kontrolnya ialah tegangan baja tarik atau epsilon S sama dengan epsilon S dikali dengan D min C per C sama dengan 0,003 kali 450 kurangi 149 per 149 didapatkan hasil 0,006. Dan untuk tegangan tarik baja atau Fs sama dengan epsilon S kali modulus elastisitas dikali dengan 0,06 kali dengan 200.000 dikurangi 1.200, maka nilainya adalah lebih dari 300 MPa. Dan baja tarik jika sudah lelah dibalikan dengan asumsikan awal, yaitu tegangan baja tekan atau epsilon S sama dengan epsilon S dikali dengan C min D per C sama dengan epsilon S dikali 149 min 50 per 145. Dapatkan hasil 0,02. Dan untuk tegangan baja tarik atau F aksen S sama dengan epsilon S dikali dengan elastisitas S dikali 0,06 dikali 200.000 min 400, maka nilainya masih lebih dari 300 MPa. Dan untuk baja tarik sudah lelah atau sesuai dengan asumsi awal. Dan untuk selanjutnya ialah MN sama dengan CC kali D min A per 2 ditambah CS dikali D min D aksen. Yaitu MN-nya dimasukkan 146,25 kali 10 pangkat 6 min 0,85 F aksen C kali B kali A dikali dengan dalam kurung D kurangi A per 2 sama dengan AS aksen dikali FY dikali D min D aksen. Didapatkan hasil 1128 mm persegi. AS aksen negatif, tulangan tekan sebagai tulangan semu. Karena tulangan tekan sebagai tulangan semu, maka menahan gaya tekan hanya beton di daerah tekan saja. Sehingga nilai MN sama dengan T plus D min A per 2. Atau T dijabarkan AS dikali FY dikali dengan dalam kurung D min A per 2. Didapatkan hasil 1261 mm persegi. Dan untuk selanjutnya ialah jika dipasang tulangan 4 D22 AS dikurangi 1550 mm persegi harus melebihi 1261 mm persegi. Maka sama dengan CC sama dengan T dijabarkan 0,85 kali F aksen C
kali B kali A sama dengan AS kali FY, didapatkan hasil 81 mm. Dan untuk kontrolnya ialah MN harus melebihi MU per Pi. Dijabarkan rumus MN-nya, CC kali dalam kurung D min A per 2 lebih dari MU per Pi. H didapatkan hasil 190,3 kN melebihi 146,25 kN. Dan untuk MN lebih dari MU per Pi sama dengan T dikali dengan D min A per 2 lebih dari MU per Pi, mendapatkan hasil 146,25 kN. Maka nilai tersebut kurang dari 190,4 kN. Dan untuk selanjutnya ialah energi disipasi. Energi disipasi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses leleh pada daerah sendi plastis dan merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat daktil di daerah sendi plastis sehingga diharapkan terjadinya deformasi plastis sebelum keruntuhan. Jika struktur diberi beban siklik atau cyclic loading, maka energi yang diserap dalam suatu siklus pembebanan adalah jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Total energi terdisipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah hysteresis loop, beban disimbolkan P dan letusan disimbolkan delta. Faktor-faktor yang mempengaruhi disipasi energi adalah kuat tekan, dimensi penampang, dan riwayat pembebanan. Untuk yang selanjutnya ialah ilustrasi disipasi. Pada struktur yang dibebani dengan beban siklik, nilai disipasi energi dalam satu siklus atau ED dapat dihitung berdasarkan luas area dari hubungan antara gaya lateral yang terjadi dengan deformasi dalam bentuk kurva menutup yang disebut dengan hysteresis loop. Ini adalah ilustrasi penggambaran dari energi disipasi tersebut. Dan untuk luas energi hysteresis loop dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan aturan trapesium banyak kias dalam bentuk bersamaan. A sama dengan sigma NI sama dengan 1, delta I dikali dengan F XI tambah F XI min 1 per 2. Dan energi disipasi atau E dapat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan E sama dengan sigma NI sama dengan 1 EI. Menurut Park dan Eong tahun 2004 bahwa kapasitas disipasi energi yang terjadi pada daerah sendi plastis kolom dapat dihitung berdasarkan pendekatan persamaan berikut ini. ED sama dengan ED kali LP dengan ED sama dengan kapasitas disipasi energi pada area sendi plastis. ED adalah energi disipasi pada kolom dan LP adalah perkiraan panjang daerah sendi plastis kolom. Dan untuk selanjutnya ialah pengaruh dari energi disipasi tersebut ialah membatasi pengaruh energi gempa yang terjadi pada struktur. Maka dapat diserap dan disebarkan atau disipasi melalui mekanisme inelastik tetapi masih dalam kondisi yang terkendali. Dan juga kapasitas energi disipasi merupakan salah satu parameter penting bagi struktur yang direncanakan dengan beban gempa yang memiliki periode ulang gempa yang lama. Dan untuk selanjutnya ialah studi kasus. Pada penelitian pengaruh variasi, bentuk plat sambung terhadap energi disipasi akibat beban siklik atau kuasi statis pada portal baja canai dingin 2D. Disimpulkan bahwa persentasenya sedikit dan rata-rata energinya hilang dari suatu sistem atau bisa dikatakan energi tersebut menjadi energi lain. Untuk yang selanjutnya ialah contoh perhitungan. Di sini terdapat sebuah struktur gedung baja jenis SRMF dengan data kategori resiko S, kategori resiko 1, KDS min D, R sama dengan 8, CD sama dengan 5,5, dan I sama dengan 1,0. Dan pada tingkat 1 diketahui stigma D sama dengan W sama dengan 38.500 kN, stigma L sama dengan 17.200 kN, dan V1 sama dengan V sama dengan 100.615 kN, dan untuk nilai beta adalah 0,8, dan H1 sama dengan 6 meter. Deflection pada lantai 1 akibat seismic base shear tanpa pengaruh P strip delta. Maka delta LE sama dengan 18 mm. Dan untuk pertanyaannya ialah tentukan story diff delta perencanaan awal pada tingkat 1.
Periksa syarat P strip delta pada tingkat 1. Perencanaan akhir story drift dan story sim tingkat 1. Dan untuk yang terakhir ialah periksa terhadap syarat-syarat story drift. Untuk langkah yang pertama ialah menentukan story drift awal lantai 1. Delta I sama dengan delta I min delta 0 sama dengan delta I min 0. Maka didapatkan delta I. Delta I sama dengan CD delta LE per LE. Yaitu 5,5 kali 18 per 1,0. Didapatkan nilai 99 mm. Dan ini adalah story drift awal yang akan diperbesar apabila nilai theta lebih dari 0,1. Yang kedua ialah menentukan P strip delta berdasarkan nilai theta. P1 sama dengan stigma D tambah stigma L sama dengan 38.500 tambah 17.200 maka mendapatkan nilai 55.700 kN dan D adalah 99 mm. P1 adalah 1.615 kN. H S1 sama dengan 6.000 mm, CD sama dengan 5,5. Theta sama dengan P1 kali delta kali LE per V1 kali HS1 kali GD, mendapatkan nilai 0,1035. Theta lebih dari 0,10 atau P strip delta efek harus diperhitungkan. Dan yang harus diperiksa juga adalah nilai theta max sama dengan 0,50 per beta CD atau didapatkan nilai 0,1136. Dan untuk nilai theta 1 kurang dari theta max, berarti nilai tersebut adalah benar. Dan untuk selanjutnya ialah perencanaan akhir story drift. Karena theta lebih dari 0,10, maka story drift dan story shear harus diperbesar dengan faktor pengali 1,0 per 1 min theta. Atau sama dengan 1,0 per 1 min 0,1035, didapatkan nilai 1,1154. Dan untuk nilai story drift akhir delta I aksen sama dengan 1,1154 dikali 99, maka didapatkan nilai 110,42 mm. Story shear akhir adalah V I aksen sama dengan 1,1154 dikali 1615, maka didapatkan nilai 1801,37 kN. Dan untuk perencanaan akhir, story drift izin sama dengan 0,25 H per row sama dengan 0,20 H sama dengan 0,020 dikali 6.000, mendapatkan nilai 120 mm. Delta I aksen sama dengan 110,42 mm, nilainya kurang dari 120 mm atau story drift izin, maka nilai tersebut adalah oke, benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.